Ya, langsung saja ya teman-teman. Nah, ada beberapa informasi kenapa bantuan PKH kok tidak berubah, sedangkan anak saya sudah naik ke SMP, sudah ke SD, sudah ke SMA dan sebagainya. Nah, teman-teman, kemarin kita melakukan pemutahiran global, di mana pemutahiran global ini itu dilakukan biasanya alih jenjang dari KPM yang punya anak SD terus pindah ke SMP. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Hukama Official ya. Saya Gendari Utama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, akan memberikan informasi tentang beberapa hal tentang bantuan-bantuan sosial, kegiatan-kegiatan sosial, tentang PKH, tentang PPNT, tentang KIS, tentang KIP, dan semuanya yang ada di Indonesia ini sepengetahuan saya ya. Mari kita bareng-bareng untuk menjadi manusia yang cerdas, manusia yang bisa memberikan informasi, bisa menerima informasi dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita ada informasi tentang bantuan PKH. Nah, bantuan PKH kok tidak sesuai ya teman-teman. Jadi kenapa saya punya balita kok menerima hanya 75? Kenapa saya punya SD kok hanya menerima 75 dan sebagainya. Lah, ada beberapa hal informasi yang penting ini untuk teman-teman simak. Oke? Cekidot. Ya, langsung saja ya teman-teman. Nah, ada beberapa informasi kenapa bantuan PKH kok tidak berubah, sedangkan anak saya sudah naik ke SMP, sudah ke SD, sudah ke SMA dan sebagainya. Lah, teman-teman, kemarin kita melakukan pemutahiran global, di mana pemutahiran global ini itu dilakukan biasanya alih jenjang dari KPM yang punya anak SD terus pindah ke SMP ke SMA, atau TK ke SD. Lah, ini yang namanya alih jenjang. Lah, ini biasanya akan merubah bantuan yang teman-teman terima ya. Jadi KPM akan berubah bantuannya ketika statusnya sudah berubah. Nah, kecuali untuk yang masih balita, yang masih lansia ya, itu bantuannya akan tetap ya. Lah, nilai bantuan masih sama teman-teman. Yang SD 75, yang SMP berapa? Iya, betul sekali ya. Terus SMA berapa? Iya, betul sekali ya. Terus lansia 200.000, terus ada balita 250.000 per bulannya ya teman-teman. Nah, di sini bulan Agustus September ini bantuan teman-teman masih tetap ya. Misalkan Ibu Lelatul Komarinya punya anak SD, bulan Agustus sudah SMP ya, misalkan sudah daftar SMP ya teman-teman. Nah, harusnya kan hanya menerima 75 ya, 75.000. Nah, ternyata ibunya protes, kan sudah SMP harusnya bantuannya naik kok tidak berubah. Nah, ini ada yang namanya kita per tahap. Jadi kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Nah, perubahan alih jenjang ini akan berubah bantuannya di tahap 4 ya teman-teman. Jadi di tahap 4 ini teman-teman akan menerima bantuan sesuai alih jenjang tersebut dan akan dijumlahkan sesuai komponen yang dipunya. Nah, ada beberapa hal yang membuat teman-teman ini bantuannya tidak sesuai komponennya. Contoh 1, pendamping tidak memutakhirkan komponen teman-teman. Jadi misalkan SD sudah SMP kok tetap SD ya. Terus misalkan balita sudah lahiran kok nggak dimasukkan, hamil tidak dimasukkan, lansia meninggal kok masih ada. Ini update seperti ini yang dilakukan oleh pendamping ini sebenarnya bunyinya itu insidental. Jadi ketika memang ternyata ada yang meninggal, ya harus dimutakhirkan waktu itu juga. Misalkan ada bayi lahir, kita juga harus nunggu kakak. Bisa jadi kita tetap memasukkan data anaknya tersebut, nanti kita nicknya masih 000. Nah, ketika masih nik 00 kan sambil nunggu kakak jadi. Nah, biar apa? Biar
hamil ini sudah tidak terlalu tua. Biasanya ketika hamil sudah lebih dari 40 bulan, ini akan terdetek oleh pusat itu datanya itu hamil tua dan kok nggak lahir-lahir begitu. Nah ini bisa dicurigai bahwasanya teman-teman ini tidak melakukan pemutahiran di EPKH-nya, jadi tidak melakukan perubahan data di EPKH-nya yang mengakibatkan bantuan teman-teman juga akan terkendala seperti itu. Nah itu jadi pendamping harus update terus tentang komponen-komponen yang dipunya oleh KPM. Itu yang pertama. Yang kedua, Agustus September bantuan tetap. Nah bantuan masih sama dan berubah di bulan Oktober. Kita tunggu di bulan Oktober yang dimana nanti bantuan ini akan 3 bulan sekali diterimanya. Jadi teman-teman harus bersabar ketika nanti bantuannya itu sudah 3 bulan dan komponennya sudah berubah. Nah jadi patut ditunggu ya. Kalau yang TK ke SD sangat disayangkan karena bantuannya turun ya. Tapi kalau dari SD, SMP, SMP ke SMA bantuannya akan naik. Itu akan membantu untuk biaya sekolah dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal kenapa bantuannya itu tidak sesuai teman-teman ya. Nah, ada kala juga teman-teman juga telat setor. Setelah setor misalkan ada perubahan apa, teman-teman tidak mau setor berkasnya. Jadi pendamping pun tidak bisa untuk memutakhirkan. Jadi jangan disalahkan pendamping juga ketika pendamping menagih data kok teman-teman lama. Nah ini yang salah adalah KPM. Tapi ketika data sudah disetor, pendamping tidak memutakhirkan, ya yang salah otomatis pendamping. Jadi kita harus saling bekerja sama agar apa? Agar program PKH ini benar-benar datanya juga valid, bantuannya juga benar, dan tentu saja untuk orang-orang yang tepat. Nah, tentu saja untuk siapa? Untuk teman-teman semua yang membutuhkan bantuan ini. Ya, itu beberapa hal tentang bantuan PKH yang tidak sesuai nominalnya, begitu ya teman-teman. Nah itu saja. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah ketika saya bisa jawab saya jawab, ketika tidak bisa saya jawab saya mohon maaf sekali ya teman-teman, karena banyaknya komentar yang ada di bawah ini. Oke ya, saya Gerdil Kamal, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, memberikan informasi. Semoga bermanfaat, teman-teman sehat semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, si santun digital profesional. Sampai jumpa di video berikutnya.